selamat datang di Penny Coffee. Kali ini gue mau berbagi tips cara membuat espresso yang optimal. Pertama-tama yang perlu kalian siapkan yaitu timbangan, biji kopi, grinder, dan mesin kopi. Ini kita pakai mesin kopi espresso. Nah, untuk biji kopinya sendiri kita pakai robusta dan gramasinya kita pakai 18 gram dengan rasio 1:2 yang nanti kita proses espressonya yang menghasilkan sekitar 36 ml. Nah, ini kita mulai timbang biji kopinya seberat 18 gram. Nah, kita mulai nyalakan grindernya. Untuk ukuran grinder sendiri, di sini grinder kita bermerek Latuna. Kita butuhkan itu untuk espresso yaitu bubuk yang halus. Untuk wujud bubuk yang halus seperti apa, kita bisa ambil contohnya di sini. Nah, untuk membuat espresso yang optimal itu perlu ukuran bubuk yang halus, gilingan yang halus. Nah, seperti ini gilingan yang halus. Di sini kita pakai di 1,5 untuk mesin Latina 600N. Begitu sekiranya bubuknya sudah cukup halus, kita bisa proses espressonya. Oke, kita mulai grinder ya, dengan berat kopi 18 gram. Nah, kali ini kita sudah menggrinder biji kopinya. Di sini juga ada portafilter. Biasanya portafilter ini didapatkan jika kalian membeli mesin espresso ini sudah include portafilter dan tamping. Nah, untuk alat tambahan lainnya ini kita beli di pihak ketiga seperti distribution tool dan dosing size. Tujuannya biar setelah menggrinder bubuk ini, saat kita tuang ke portafilter tidak berantakan, kurang lebih seperti ini, jadi lebih rapi ya. Ini bisa kalian dapatkan juga sih di Shopee. Untuk keywordnya dia namanya dosing size. Oke. Dan yang ini distribution tool, ini kurang lebih harga 2.000, mungkin bisa didapatkan di marketplace. Nah, ini tujuannya agar si bubuk ini bisa terdistribusi dengan baik di portafilter. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Setelah itu kita mulai tamping. Upayakan nih setelah menemping ini permukaannya itu rata, jadi tidak miring ke kiri ke kanan. Jadi upayakan agar pressure secara maksimal. Oke, begitu sudah, kita mulai nyalakan mesin espresso nya. Nah, saat ini posisi mesin espresso sudah memanaskan air. Perlu waktu 1-10 menit agar suhu air di dalam boiler ini optimal. Oke, mesin kopi sudah standby dan suhu airnya sudah optimal 90 derajat Celcius. Kita mulai masukkan portafilter ke dalam group head. Setelah itu kita pengen tahu hasil dari espresso ini apakah sudah sesuai dengan rasio yang kita apakah espresso ini sudah sesuai dengan rasio yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu 1:2. Tadi saya sudah kalibrasi espressonya, menghasilkan 42 ml, yang kurang lebihnya itu 1:2, sekian. Nah, kita mulai timbang nih di gelasnya menghasilkan berapa. Kita mulai brew. Nah, untuk waktu brewing espresso sendiri itu yang optimal tuh dibutuhkan waktu 25 detik sampai 30 detik.
Nah, untuk settingan di mesin ini kita udah setting tadi saat kalibrasi di waktu 28 detik. Menghasilkan tadi 42 mili. Oke, ini udah waktu 25, 26, 27. Oh, ternyata 27, sorry. Nah, dari 27 detik ini menghasilkan 46 mili, yang dengan kata lain itu sama dengan berapa? Pakai kalkulator, bentar. 46 dibagi, kita pakai kopinya 18 gram ya kan, 2,5, berarti 1:2,5, menghasilkan 46. Nah, itu pentingnya kalibrasi saat memulai operasional coffee shop, agar si espresso yang dihasilkan itu bisa konsisten hasilnya. Jadi sekali bikin 40, bikin kedua 50. Nah, itu kan tidak membuat hasil espressonya konsisten. Nah, ini hasil espressonya. Nah, bisa dilihat di sini kremanya golden crema ya. Ini kita pakai biji kopi robusta 100%. Sini dari bodinya, kremanya ini udah menggambarkan espresso yang optimal. Nah, ini bisa dipadukan dengan membuat americano ataupun latte, kopi latte. Bisa juga dikonsumsi di rumah ataupun membuat jualan. Setelah espressonya jadi, jangan lupa nih si portanya kita cabut dari group head, lalu kita bersihkan agar si bubuk kopi ini tidak bergerak di pada group head. Nah, teman-teman yang punya mesin seperti ini juga ataupun mesin lainnya yang serupa, perlu dilakukan perawatan secara berkala nih agar mesinnya ini bisa dipakai secara optimal, ditinggalkan kopi pada group headnya. Jadi mungkin setelah bikin bisa dicuci ataupun disikat. Biasanya pembelian mesin ini tuh udah include sikatnya dan apa sih namanya tuh yang karet, lupa buat yang buat ngeflash ya, iya buat ngeflash. Nah, itu biasanya dilakukan setelah mesin ini digunakan ataupun setelah mesin ini udah nggak digunakan lagi setelah beroperasi lah gitu. Tujuannya biar si bubuk kopi yang ada di gelas ini tidak meninggalkan bubuk-bubuk gitu. Nah, itu tadi penjelasan cara membuat espresso yang optimal. Nah, untuk teman-teman yang ada pertanyaan dari serangkaian video tadi ataupun yang belum jelas, bisa komen-komen di video ini. Dan kalau suka bisa di like, subscribe, comment, and share.